Saya persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Yomas ya dari Ketua BEM KM FEUNY ya, luar biasa nih. Ketua BEM yang sangat inspiratif ya, dan teman-teman sekalian, saya boleh panggil adik-adik semua ya, atau teman-teman aja lah biar setara karena saya masih muda juga ya. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dari leaderinyou.id yang memberikan kesempatan kepada kami pribadi untuk sharing ya, untuk lebih menyampaikan hal-hal, dan ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang senior untuk melanjutkan tongkat estafet ya, meneruskan dan mempersiapkan generasi penerus untuk lebih siap lagi memimpin bangsa dan negara tentunya. Alhamdulillah, di slide saya ini ada, nanti bisa di-share ya kalau sudah selesai. Bisa nggak di full screen itu di full screen ininya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, tema yang diberikan kepada saya itu tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin yang melayani ya. Lebih khusus lagi di era pandemi, karena ini case-nya agak berbeda. Ya, case-nya agak berbeda, di mana kita berada dalam social distancing dan semua serba digital. Yang dahulu 2019 itu agak marak seminar-seminar atau topik-topik pembicaraan tentang revolusi industri 4.0 ya. Yang intinya itu adalah tentang big data, Internet of Things, kemudian artificial intelligence. Yang ujung-ujungnya semua itu adalah digitalisasi dan automasi. Nah, hari ini, teman-teman sekalian, itu kita sudah berada di era yang memaksa kita untuk berdigital. Ya. Dan sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa sebelum corona datang ini, sejak teman-teman di PPI Malaysia itu sejak 2015 itu sudah menggunakan, bahkan di PPI dunia itu sudah menggunakan sistem daring kayak gini kalau musyawarah, kalau melakukan kegiatan, kalau rapat-rapat koordinasi dan seterusnya. Dan itu sudah kita menggunakan Zoom. Waktu itu belum terkenal Zoom, tapi kita sudah menggunakan. Jadi teman-teman di luar negeri itu sudah tidak familiar. Jadi ketika sudah booming, wah zooming. Semuanya serba narasumber atau zoominar ya, atau webinar. Itu kita sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang seperti itu karena jarak yang tidak memungkinkan. Apalagi saya pribadi PPI Malaysia itu setiap kampus itu dari selatan sampai utara, Sabah dan Sarawak juga ikut. Itu nggak bisa kalau kita harus ikut datang satu-satu. Ya, dan kegiatan itu digilir, misalnya di KL dulu untuk kegiatan leadership camp, kemudian di Asian Youth Conference di utara misalnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya interpersonal itu di selatan, dan Indonesian Cultural Night, memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Itu semua nggak bisa kalau kita mau rapatnya itu face to face ya. Jadi untuk culture yang seperti ini, sekadar informasi, itu sudah terbiasa bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Itu yang pertama. Ada mau pandemic era atau enggak gitu. Cuma bedanya ya face to face-nya lebih strict, nggak bisa kalau kondisi Indonesia yang lagi puncak-puncaknya, sementara di Malaysia alhamdulillah sudah digitnya itu 1 digit saja setiap hari. 8-9 case yang setiap hari. Itu yang bahkan pernah beberapa hari itu 0, nggak ada kasus. Jadi untuk di Malaysia itu alhamdulillah sudah kondisinya sudah stabil lah untuk kondisi pandemic era. Walaupun sebenarnya masih dibatasi untuk kegiatan face to face atau dalam kumpulan yang banyak. Nah, sebelum kita memulai, sebenarnya apa itu servant leadership dan apa itu leadership secara umum, saya ingin teman-teman semua kita terlibat secara ini timbal balik ya. Silakan di next. Itu ada ada barcode, atau silakan scan barcode-nya.
atau langsung ke menti.com dan masukkan kode 248623. Saya kasih waktu dalam waktu 5 menit ya untuk mengisi 3 kata dalam tempat itu. Oke teman-teman, ini dari Bang Amar nih untuk scan barcode. Nah, nanti bisa buka ya teman-teman di menti.com, www.menti.com, untuk kodenya 248673. Nanti bisa menyampaikan 3 kata ya Bang ya. Ya, ya, ada di kolom di situ yang bisa dimasukkan. Atau kalau susah, nih saya copy ininya, linknya, untuk teman-teman bisa langsung ke lewat chat ya. Ini saya bisa ngasih chat nggak ya? Nah, di link chat itu bisa dilihat lah. Oke teman-teman, sudah dikirim oleh Bang Amar nih di kolom komentar ya, di kolom chat. Semoga bisa langsung Ya. dibuka. Ya. Ya, mohon izin panitia bisa ini nggak menampilkan yang ini, yang menti result 10. gg.gg menti result 10. Oh, siap. Ada internet nggak? Kalau nggak ada, biar saya yang share. Kalau nggak bisa. Ada. Ya. Menti result 10. Sambil diisi ya teman-teman semua. Jadi yang tidak bisa men-scan barcode, silakan diklik di kolom chat 4 menit ya. Ini Bang, benar ya? Ya, ya. Dia automatically akan ini, akan muncul terus itu. Baru 2 yang mengisi. Silakan yang lain. Ayo teman-teman, semoga bisa diisi ya. Saya juga sambil ngisi nih. Ya, silakan, monggo. Ayo teman-teman. Pokoknya belum bisa ngisi ya teman-teman ya. Nih, sudah 13 yang ngisi Bang. Yuk, yang lain yuk, yang belum yuk. Silakan, monggo bisa diisi. Ini banyak menghargai, merakyat, melayani, bergerak, penuh hati, mendengarkan perubahan, untuk Puri Handayani, Telaten. Ini jadi yang sudah diisikan masuk ke sini ya Bang ya? Ya, otomatis. Dan kalimat yang agak besar itu, kata yang agak besar itu yang dominan diisi oleh banyak orang gitu. Sebenarnya ini di layar saya ini otomatis akan terupdate sendiri kok, yang di layar di Google Google ini enggak ini, Harus di di refresh ya. gitu. Kasian betul ya. Biar biar saya yang share kalau gitu. Siap ya Bang. Oke. Silakan Bang, sudah saya stop sharing. Bentar ya.
Cek, halo, Bang Ahmad. Cek, cek. Oke, teman-teman semua ya, ini Bang Ahmad mungkin koneksi, jadi baru keluar. Sudah masuk. Halo, Bang Ahmad. Cek. Halo, Bang Ahmad. Apakah bisa dengar suara saya? Oke. Sudah di share Halo, screen. muncul nggak? Ya. Muncul, muncul. Muncul, Bang. Ya, baik. Oke, sambil menunggu ya, ini yang mungkin baru bergabung teman-teman sama datang, maka langsung bisa mengkondisikan dan eh, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Amar ya. Kalau teman-teman yang belum masuk bisa diajak, bisa di PC personal chat, diajakin lagi teman-temannya sambil menunggu terkait 3 kata yang diisikan nih di mendy.com ya. Ini yang besar ya, tadi yang besar kata Bang Amar yang paling dominan diisikan oleh kebanyakan orang. Ini ada apa tuh? Kaderisasi yang saya lihat besar-besar, membina, mengayomi, ya, melayani, ada mendengarkan juga. Ya udah ya, kita tutup ya. Oke, siapa? Ya, jadi mostly punya gambaran lah bahwa leadership itu seharusnya seperti ini. Dan mostly menjawab, mengayomi, dan membina ya, mendengarkan, kaderisasi, dan seterusnya. Ya, tidak ada yang salah, semuanya benar, kecuali yang tulis 24, 23, dan 86 itu, nggak tahu itu kenapa nulis angka ya. Ya, baik, kita kembali ke topik ya. Sudah 5 menit lebih. Ya, baik, jadi itu tadi, silakan di-share kembali ininya, slide-nya. Ya, jadi apa? Jadi intinya adalah servant leadership dan leadership yang secara umum itu agak berbeda ya, agak berbeda. Nah, di sini nanti kita akan sampaikan dalam waktu yang singkat ini 3 poin yang ingin kita sampaikan bahwa apa sih sebenarnya itu servant leadership. Kemudian apa saja trait of servant leadership. Trait itu karakteristik ya. Kemudian 4 steps being the servant leader. Nah, bagaimana 4 langkah untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Dan insya Allah nanti kalau mau baca lebih lanjut, ada sumbernya yang kita sampaikan. Baik, silakan dilanjut. Jadi di sini teman-teman akan melihat ada sebuah piramida yang kalau kita anak-anak LDK ya, latihan dasar kepemimpinan, itu melihat ada paling bawah itu adalah pelanggan.
Ini dalam skop bisnis ya, atau corporate. Bisa juga dibawa di konteks organisasi. Ada pelanggan, ada staf karyawan, ada supervisor, ada manajer, ada direktur. Nah, sepintas kita bisa menyimpulkan bahwa dari diagram ini, kita melihat bahwa pucuk kepemimpinan itu ada di direktur. Kemudian ada manajer, supervisor, staf karyawan, dan seterusnya. Seolah-olah kita ini menggambarkan bahwasanya pelanggan, staf karyawan, supervisor itu berada di bawah dan melayani orang yang di atasnya. Yaitu supervisor, manajer, ya lebih-lebih direktur ya. Itu kalau sudah direktur mengatakan A, maka kalau ada karyawan yang tidak menjalankan perintah, maka siap-siap di PHK ya. Seperti itu. Nah, apakah seperti itu sebagai seorang servant leadership? Nah, inilah kita akan bahas. Baik, silakan dilanjut. Di slide selanjutnya, sebenarnya istilah dari servant leadership itu pertama kali diperkenalkan oleh Greenleaf ya. Ya, Greenleaf. Siapa itu Greenleaf? Yaitu seorang penulis ya di tahun 70-an. Beliau pertama kali memunculkan istilah ini selepas membaca buku yang berjudul dengan Journey to the East, ya, karangan Hermann Hesse. Nah, dalam cerita ini digambarkan sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan spiritual. Kalau kita konteksnya itu ibadah haji. Dulu belum ada pesawat. Orang itu naik kapal laut, kemudian berjalan di tengah padang pasir sampai ke Makkah. Nah, dalam cerita ini digambarkan sekelompok orang melakukan perjalanan spiritual, dan ini mungkin pengalaman Hesse sendiri. Tokoh sentral dalam cerita ini bernama Leo, yang ikut rombongan itu sebagai seorang pelayan atau abdi, yang bertugas melakukan hal-hal yang kelihatan kecil dan tak berarti. Ya, jadi seorang pelayan, sebagaimana pernah kita dengar itu tokoh dalam Islam itu Uwais Al-Qarni, ya, yang Nabi SAW menyabdakan kepada Umar bin Khattab, sekiranya engkau bertemu dengan orang ini dalam sebuah kabilah yang akan dari Yaman kalau nggak salah pergi ke Mekah, Madinah, maka berdoalah kepadanya karena doanya itu pasti dikabulkan. Dan beberapa ulama mengatakan beliau ini Uwais Al-Qarni ini orang yang bisa mengkiamatkan dunia. Kalau dia berdoa untuk mengkiamatkan dunia pada hari itu bisa langsung kiamat. Saking powerfulnya dia punya doa. Dan dia dikenal sebagai orang yang tidak dikenal. Ya. Dia dikenal sebagai orang yang tidak dikenal di kalangan kabilahnya. Hanya dikenal sebagai seorang pelayan saja. Sebagai seorang yang bertugas untuk berada di barisan paling belakang untuk mengumpulkan barang-barang yang tertinggal oleh kabilahnya. Nah, kembali ke cerita ini. Leos yang ikut rombongan itu sebagai seorang pelayan atau abdi yang bertugas melakukan hal-hal yang kelihatan kecil dan tak berarti. Di samping segala hal yang tetek benge tersebut, Leo juga menopang anggota-anggota rombongan dengan semangatnya dan lagu-lagunya. Ya, Leo adalah seorang pribadi yang kehadirannya terasa luar biasa. Semuanya berjalan baik sampai saat ketika Leo menghilang. Sejak saat itu, rombongan atau kelompok ini menjadi berantakan. Dan perjalanan spiritual pun dibatalkan alias gagal. Ternyata mereka tidak dapat melaksanakan perjalanan spiritual tersebut tanpa si pelayan ini. Ya, Leo menghilang dan akhirnya perjalanan berantakan karena selama ini mereka merasa nyaman dilayani oleh Leo. Beberapa tahun kemudian Leo diketemukan dan ia pun diajak bergabung dengan Ordo yang mensponsori perjalanan spiritual tersebut. Kemudian sang narator dalam cerita itu menjadi sadar bahwa Leo yang selama itu dikenal sebagai seorang pelayan, pada kenyataannya adalah pemimpin sesungguhnya dari Ordo itu. Roh pembimbing, seorang pemimpin yang besar dan terhormat. Ya, bagi Greenleaf, cerita ini dengan jelas mengatakan bahwa para pemimpin besar dilihat pertama-tama sebagai pelayan. Jadi pemimpin besar itu dia dicitrakan sebagai seorang pelayan. Pertama-tama dicitrakan sebagai seorang pelayan. Dan kenyataan ini adalah kunci kepada kebesarannya. Jadi semakin pemimpin itu adalah pelayan, maka semakin besar jiwa leadership-nya. Maka sebenarnya Leo itu adalah pemimpin sepanjang masa. Namun dia adalah pertama-tama seorang pelayan, karena memang itulah jati dirinya. Maka dalam Inggrisnya itu,
kita quote perkataan Robert Greenleaf, the servant leader is servant first. Jadi seorang pemimpin yang melayani itu pada mulanya itu adalah melayani, bukan yang dilayani. It begins with natural feelings that wants to serve. Jadi natural feelingnya itu adalah ingin melayani, ya, bukan ingin dilayani. To serve first, ya. Then conscious choice brings one to aspire to lead. That person is sharply different from one who is leader first, perhaps because of the need to assuage an unusual power, drive, or to acquire material possessions. The leader first and the servant first are two extreme types. Ya, jadi dua hal yang berbeda antara orang yang pertama-tama ingin disebut leader dan orang yang pertama-tama disebut sebagai pelayan. Dan orang yang bigger hari ini itu sebenarnya pada hakikatnya adalah seorang pelayan, bukan seorang pemimpin. Makanya itu King Saud itu, Raja Salman itu dikatakan dua pelayan kota suci. Bukan seorang sultan, bukan seorang raja. Tapi dikenal rakyatnya sebagai dua pelayan kota suci, pelayan. Ya, jadi seperti itulah. Baik, silakan dilanjut. Nah, jadi karena kita sudah tahu bahwasanya leadership secara umum itu berbeda dengan servant leadership, maka tentu kita harus tahu apa sih sebenarnya karakteristik sebagai seorang pemimpin yang melayani atau pemimpin pelayan. Paling tidak sebenarnya ada 10 dalam literatur yang saya baca. Cuman di sini kita ringkaskan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah mereka punya karakteristik itu transparan. Apa maksudnya transparan? Nah, ini dimulai dengan menjadi jelas dan untuk dapat secara terbuka berbagi keprihatinan dan pengalaman pribadi dengan anggota tim serta memberikan jaminan. Jadi seorang servant leadership atau seorang servant leader itu terbuka atau transparan untuk berbagi keprihatinan, apalagi di tengah pandemik era, dan bersedia untuk meluangkan atau berbagi cerita dengan pengalaman pribadinya, ya, dengan anggotanya. Tidak membuat kasta-kasta dalam struktur organisasi. Misalnya, kamu cuman anggota saja di departemen kaderisasi misalnya, atau departemen kerjasama luar negeri misalnya. Tidak pantas duduk bersama dengan pimpinan. Ya, pimpinan itu terdiri dari presidennya, wakil presiden, sekretaris, bendahara, koordinatornya, koordinator lapangan. Itu ada kasta-kasta. Dalam struktur organisasi itu tidak masalah, tapi dalam hubungan karakteristik itu akibatnya itu akan berbahaya. Nah, sebagai seorang servant leader, transparansi itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah sikap empati. Ya. Dan ini kalau tidak salah ya, Simon Menk yang bukunya terkenal dengan Start with Why. Ya, itu sangat bestseller ya. Itu saya rekomendasikan teman-teman semua untuk membaca buku itu dan menonton YouTube dari Simon Menk ini. Bagus beliau. Kalau tidak salah namanya ya. Nah, empati. Pemimpin ditantang untuk menaikkan standar, untuk menunjukkan belas kasih dan mendorong tim ke tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Nah, untuk melakukan ini, para pemimpin harus menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang menghasilkan yang terbaik dari setiap orang. Jadi, menunjukkan sikap empati, peduli terhadap anggotanya atau orang yang dia pimpinnya, itu sebenarnya secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap loyalitas terhadap dari anggota kepada pemimpinnya. Dan ini sebenarnya juga sudah dipraktekkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar. Ya, lebih khusus lagi Umar. Saya rekomendasikan teman-teman semua nonton film Omar. Omar ya. Film Omar yang ada sekitar 40 episode ya. Sangat menginspirasi. Ya, Omar itu ketika dikunjungi pasukan dari Romawi yang waktu itu mengirimkan surat untuk masuk Islam, rajanya ya, itu datang mengutus bagaimana sebenarnya ini perawakan dari seorang Umar yang telah menguasai 2/3 belahan dunia. Ternyata ketika sampai pasukan Romawi ini, dia melihat kok tidak ada istana yang besar, kok tidak ada pengawal, sebagaimana kekaisaran Romawi itu dari pintunya saja itu sudah berdiri
pasukan untuk mengawal raja. Ya. Datang melihat, ternyata waktu itu ditanya sahabat, mana pemimpin kalian yang dikatakan Umar itu, yang menghentakkan dua kerajaan besar waktu itu, Romawi dan Persia. Maka dilihat, oh, Umar ada di masjid. Dan masjidnya dari pelepah kurma, ya, atapnya. Ya. Dan kemudian dilihat, mana Umar? Oh, Umar itu yang lagi tidur di bawah pohon. Ya, luar biasa ya. Ya, seorang pemimpin tidur di masjid. Ya. Ini kayak Akhir ya, Pak Akhir Gubernur Jabar ya. Waktu itu, yang anaknya itu waktu itu viral ya. Lagi itikaf di masjid sendiri. Sementara hafid Quran. Didapati seorang reporter, ternyata anak gubernur. Nah itu sikap empati, sikap merasa sama dengan anggotanya. Apa yang dirasakan anggotanya, maka itu juga yang dirasakan sebagai seorang pemimpin. Bukannya itu bodoh amat ya. Istilah bodoh amat dan emang gue pikirin itu jangan sampai ada dalam karakteristik seorang servant leadership. Kemudian karakter yang ketiga adalah perhatian. Pemimpin harus menemukan solusi untuk masalah dan tidak menjadi fokus pada diri sendiri. Ya, sebaliknya, hargai perbedaan dan kenali pentingnya rasa saling percaya dan penerimaan orang lain. Jadi menunjukkan rasa perhatian kepada bawahannya. Karena inilah sebenarnya sifat dasar dari seorang pelayan. Ya namanya melayani, menganggap anggotanya itu adalah bosnya yang harus dilayani kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Apa personal problemnya? Apa yang bisa saya selesaikan? Nah, itu harusnya sebagai seorang leadership, servant leadership. Memberikan perhatian yang tinggi, mencurahkan sepenuhnya perhatiannya bukan hanya pada target-target organisasi. Apa program kita yang belum terjalan? Kenapa bisa seperti ini? Misalnya ada anggotanya yang, wah ternyata karena masalah finansial, atau ternyata masalah keluarga yang membuat amanahnya tidak bisa terlaksana. Instead of kita blaming anggota kita, harusnya sebagai servant leader, itu dia menunjukkan perhatian. Wow, ternyata seperti ini. Ternyata misalnya anggotanya terkena banjir bandang di Masamba misalnya, Luwuk Utara. Kita harus menggalang donasi, dan donasi yang terkumpul diprioritaskan kepada anggota organisasi kita. Itu tidak masalah. Itu bagus. Memberikan perhatian yang lebih kepada anggota kita, karena dia sudah bersedia dengan ikhlas, jiwa dan raga, ingin membantu kita dalam menjalankan organisasi ini. Maka kita harus jauh lebih memperhatikan mereka. Dan yang terakhir, the trait of servant leadership adalah terhubung dengan manusia. Pemimpin pelayan membuka jalan karena mereka adalah operator yang rendah hati dan bersemangat yang peduli untuk keberhasilan organisasi mereka sambil memastikan kesejahteraan tim mereka. Ya, jadi apa maksudnya terhubung dengan manusia? Di tengah social distancing ini, kita semua berjarak dan semua komunikasinya lewat virtual atau lewat WhatsApp atau YouTube ya, atau sosial media. Nah, jangan sampai karena kita sudah nyaman dengan kasur kita, ruangan kamar kita, dengan isolasi mandiri, itu kita loss of contact dengan anggota-anggota kita. Nah, ini yang maksudnya ini adalah tetap terhubung. Maksudnya itu walaupun misalnya kita bukan lagi di posisi the top of the management, maka kita tetap menyapa anggota kita. Tetap menyapa manusia. Tetap menyapa orang-orang yang dulu loyal kepada kita. Tetap berkabar-kabar bagaimana kabarnya akhi, bagaimana kabarnya antum. Dan ini sesama ikhwah ya. Jangan antum berkabar bagaimana kabarnya ukhti. Wah, itu nanti ukhtinya susah membedakan kapan sang ikhwan ini harus dikasih kopi atau dikasih hati. Ya, disuguhkan kopi atau disuguhkan hati. Ya, ini hati-hati ya, karena hati itu sangat lemah. Ya, jangan melukai perasaan atau jangan memberikan harapan. Baik, selanjutnya 4 steps being the servant leader in the pandemic era. Nah, paling tidak ada 4 langkah yang bisa kita lakukan sebagai seorang servant leader di tengah pandemic era. Dan tentunya ini dikombinasikan dengan pengalaman pribadi ya. Jadi dikombinasikan antara teori dan praktisi.
Ya, saya secara pribadi bukan jurusan leadership, tapi praktisi di lapangan. Ya, jadi insya Allah bisa sedikit lebih memberikan ruh dalam penyampaian ini. Yang pertama adalah pastikan tim dan keluarganya itu aman. Nah, prioritas pertama sebagai seorang servant leader itu ketika sudah mulai beroperasi organisasinya atau company-nya, maka harus pastikan protokolnya ini, SOP-nya ini yang harus jelas. Dan pastikan keluarganya itu aman. Apa maksudnya keluarganya? Ketika anaknya atau sanak keluarganya pergi ke organisasi kita, itu kita sebagai seorang leader, servant leader, memastikan kondisi lingkungan itu aman bagi mereka bekerja. Ya, supaya keluarga mereka merasa aman. Dan semua pemimpin, pelayan akan setuju bahwa fokusnya itu harus pada tim. Bukan pada target. Walaupun target penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kondisi SDM yang kita punya. Dan tugas pemimpin adalah memblokir dan mengatasi agar tim menjadi efektif. Ya. Jadi sembari kita menyiapkan environment yang bagus, sesuai standar protokol kesehatan, ya maka ini yang harus dijadikan aspek pertama. Termasuk misalnya ketika di kampus, itu semua harus SOP yang pertama itu adalah social distancing, kemudian hand sanitizer, kemudian masker, ya dan seterusnya. Kemudian kalau ngomong ya berjarak, ya kalau makan ya berjarak dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan tim. Apa maksudnya memberdayakan tim? Tim yang diberdayakan tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan dan kreatif serta cukup kerja keras untuk menciptakan solusi parsial atau lengkap sendiri. Para pemimpin perlu menghabiskan waktu mereka mengidentifikasi tujuan, memberikan bimbingan, dan menawarkan dukungan. Ya, tadi ada di menti.com itu yang mengatakan itu servant leadership itu membimbing, ya. Betul sekali. Bahwasanya servant leader itu fokusnya itu membimbing, bukan memerintah. Membimbing itu bukan menginstruksikan. Bukan kerjakan A, B, C, D. Dalam waktu 1 minggu saya tidak mau tahu, itu harus selesai. Enggak bisa. Apalagi kalau lembaga NGO. Apalagi kalau sekelas BEM atau organisasi LDK. Itu tidak bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Tapi pendekatan yang seperti ini. Memberdayakan tim. Apa yang kurang dari mereka? Misalnya kurang kreatif. Kalau kurang kreatif, carikan coach yang bisa membimbing mereka. Benefitnya ada 2. Untuk personal dia, untuk karirnya masa depan juga selepas dari organisasi, juga untuk tim. Gitu. Jadi harus diberdayakan tim. Fokusnya itu memberdayakan tim. Bukan fokusnya profit apa yang harus kita dapatkan. Gitu. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah ini sangat penting sebagai seorang leader. Apalagi pelayan. Para pemimpin hebat tahu bahwa hampir setiap masalah bersifat pribadi, yang berarti mendengarkan sering kali lebih penting daripada berbicara dengan tim, terutama tim yang mempunyai masalah pribadi atau profesional. Jadi intinya komunikasi itu adalah banyak mendengar, ya, bukan banyak berbicara. Mengapa kita diberikan Tuhan 2 telinga, 1 mulut, walaupun ukurannya agak besar? Itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Dan tahukah Anda teman-teman sekalian, penelitian menunjukkan bahwasanya orang yang atau teman yang banyak mendengar itu jauh lebih disukai oleh partnernya daripada orang yang banyak bicara. Pernah ini dilakukan survei dari beberapa orang, siapakah teman baik Anda? Ternyata teman baiknya itu yang dia rasa menurutnya adalah orang yang sering mendengarkan pembicaraannya, bukan mendominasi pembicaraan. Maka sebagai seorang servant leader, itu harusnya banyak mendengar. Dia yang harus terakhir bicara. Ketika rapat tim, jangan Anda yang memulai berbicara. Enggak apa-apa memulai untuk brief, tapi jangan terlalu lama. Brief untuk memulai pemantik, supaya menggali ide-ide dan gagasan-gagasan dari anggota. Kalau misalnya ada gagasan anggota yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan company, maka jangan langsung dipatahkan, kamu salah. Perkataan kamu salah, ini kamu tidak benar, ini membuat perasaannya sakit dan membuat loyalitas menjadi menurun. Maka hati-hati dengan komunikasi. Lidah ini lembek, tidak bertulang, tapi tajam. Ya.
Apalagi kepada seorang wanita, oh itu tajam sekali. Walaupun kita melakukan perbuatan baik 1000 kali, satu saja kesalahan yang kita buat gara-gara lisan kita, itu akan dikenang terus dan tidak akan pernah dilupa. Yang 1000 kebaikan itu dilupa. Itu tuh bahayanya. Dan yang terakhir adalah, karena waktu yang membatasi, membuat struktur organisasi modern. Jadi 3 tadi ini lebih kepada personal anggota, sementara yang terakhir ini adalah membuat struktur organisasi modern, adalah memodernisasi organisasi kita. Contohnya sekarang di pandemic era. Maka harus difasilitasi Zoom misalnya, atau kerja-kerja kolaborasi lewat Google Form atau Google Word atau Google Excel. Nah, itu bisa. Pemimpin harus mampu mengevaluasi produktivitas individu dan tim secara objektif dan memberikan masalah atau mengapresiasi untuk kinerja yang tinggi. Jadi harus ada punishment, ada reward, harus balance. Makanya kenapa Allah menciptakan surga dan neraka, itu sebenarnya bentuk balancing. Mengapa ada DPR? Mengapa ada Majelis Perwakilan Mahasiswa dan BEM? Itu supaya ada fungsi balancing. Ada yang melaksanakan eksekusi, ada yang mengawasi, ada yang mengevaluasi. Nah, ini penting. Jadi dalam company atau organisasi yang sehat, itu setelah memodernisasi, dia juga harus lebih banyak mengapresiasi, lebih banyak memuji anggotanya, dan tidak segan-segan menegur kalau kesalahan fatal. Seperti itu. Nah, intinya, next. Jadi intinya adalah, ketika kita telah mengetahui teori dari servant leader, maka kita mengetahui bahwasanya hakikatnya itu piramidanya itu dibalik, ya. Ya, yaitu direktur yang paling bawah. Dialah yang menjadi pelayan untuk manajer, untuk supervisor, untuk staf karyawan, apatah lagi untuk pelanggannya. Maka dia yang harus menjadi pelayan rakyat. Tapi harus bertindak dengan rasional dan penuh pertimbangan dan dilandasi keilmuan. Jangan jangan asal didorong sama orang-orang tokoh misalnya, wah mahasiswa harus turun nih, omnibus misalnya. Ya, harus kaji. Anda sudah baca belum? Di situ poin-poinnya mana aja gitu. Itu harus ada diskusi. Kalau sudah matang, mantap, maka dikerahkan massa, kita nasihati pemimpin gitu. Nah, ini yang saya kira paradigma dari berpikir servant leader untuk kita semua, agar kita bisa menjadi servant leader, bukan orang yang di servant, ya, bukan yang dilayani. Sekira ini saja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator, ya. Baik, terima kasih sekali pada Bang Anwar yang telah menjelaskan terkait apa itu servant leadership, kemudian ada masih karakteristiknya, kemudian tips-tipsnya ataupun langkah-langkahnya, ya. Dan kemudian sebenarnya seperti apa sih sebenarnya dari servant leadership itu sebenarnya yang harus kita lakukan, gitu ya. Yang barangkali ketika kita kemudian benturkan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dari setiap hari, gitu ya, barangkali sangat ternyata berbeda, gitu ya. Terus harusnya seperti ini, ya, gitu. Nah, mungkin monggo kepada teman-teman semuanya, kepada para audiens yang mau bertanya, silahkan langsung pakai mikrofonnya boleh, atau mau diketik juga boleh di kolom chat seperti itu. Monggo kepada teman-teman semuanya. Oh iya, nanti sambil bisa memperkenalkan nama, ya, atau ketik nama seperti itu boleh. Ini karena luar biasa, ya, ini sampaikan, karena memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini, gitu ya, karena memang sudah berbeda, gitu ya, tuntutannya sebagai seorang pemimpin ataupun leader, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi anggota kelompok ataupun organisasi seperti itu. Monggo teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya dulu yang tanya, gimana Bang? Ya, silakan. Ini karena juga mungkin pengalaman atau ya ingin tanya aja sih, sangat pas sekali dia tema yang diberikan ataupun judul dari tema siang ini.
Nah, berkaitan dengan servant leadership ini bahkan mungkin ya ketika kita menjadi seorang pemimpin ya dari suatu kelompok kecil lah atau ya kelompok besar terserah seperti apa. Nah ini kan apalagi di apa ya diberikan ataupun ketika kondisi sekarang ini serba online gitu kan, dan juga kondisi atau karakter anggota-anggota kita yang mungkin tanda kutip sekarang orang banyak menyebutnya anak-anak milenial gitu ya, ataupun Ya, anak generasi ya akhir zaman atau generasi udah yang seperti inilah yang pengennya tanda kutip dilayani gitu kan, seperti itu. Nah, apa namanya saya sendiri mungkin ya Bang Yan merasakan ketika kita ingin melayani ataupun kita kita sudah melayani gitu ya anggota kita ataupun dari staff-staff kita gitu ya. Nah, mereka malah menganggapnya untuk apa ya bisa dimanfaatkan atau wah kebetulan nih gitu ya mungkin kita seperti ini ya udah kita terus-terusan, malah nggak apa ya namanya itu nggak kemudian sadar atau kemudian menjadi termotivasi menjadi semangat karena melihat seorang pemimpin yang sudah serven gitu ya yang sudah melayani tapi malah ya udah manfaatkan gitu ya, tapi tetap santai-santai aja, tetap mungkin beberapa nggak kemudian apa tetap apa ya meningkatkan dari kinerjanya gitu, jadi malah manfaatkan lah poinnya bang. Itu gimana bang, karena apalagi kondisi online seperti ini ya kita ketika kita sudah melayani tapi ternyata malah ya udah teman-teman ataupun anggota kita tetap cuek gitu ya, tapi hanya kemudian seperti itu gitu ya manfaatkan. Itu dari saya bang. iya. Nah ini ada yang mau bertanya sekalian ya, biar nanti mau bisa dari saudara Catur Heru Prihatmoko. Nah, izin bertanya, menurut Mas Amar, sikap apa yang paling penting dimiliki oleh seorang servant leader dan mengapa bisa demikian? Monggo, Bang Amar. Ya, baik. Sikap apa ya? Sebenarnya sudah terangkum tadi di ini, tapi poin yang penting adalah servant leader itu adalah dia harus menunjukkan sikap ingin menjadi pembantu ya. Ya, ya itu. Dia tidak ingin merasa bahwa orang lain harus melayani saya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena seperti tadi teori dari Greenleaf itu dan juga kisah Uwais Al-Qarni dan Umar bin Khattab, itu semakin banyak kita melayani orang, pada hakikatnya itu kita itu pemimpin sebenarnya di kalangan mereka. Misalnya kepala keluarga, itu sebenarnya dia melayani istri dan anak-anaknya. Kalau terlalu besar, kita orang anak kakak yang tertua misalnya, itu tidak mau, bukan tidak mau sih, artinya kadang-kadang menyuruh adiknya untuk beli sana sini kan. Tapi tahu nggak kalau kita yang melayani adik kita, itu loyalitas tinggi ke adik kita nanti itu akan semakin meningkat. Nah, tapi bagaimana kalau tadi pertanyaan Mas Yomas ya, bahwa kita sudah melayani anak milenial nih, tapi cuek-cuek bebek aja gitu, nggak ada perubahan, ya, ya nggak merasa juga ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi seorang servant leader itu harus dari niatnya itu tulus melayani. Berarti kalau niatnya melayani, berarti rewardnya itu tidak dari mereka. Tapi kita murni ingin mendapatkan balasan dari Allah saja. Itu yang pertama, harus itu yang ditanamkan bahwa fungsi-fungsi melayani itu adalah ibadah. Harus saya melayani mereka nih karena ibadah, membantu orang lain. Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, kebermanfaatan kepada orang lain itu secara langsung adalah servant leader. Ya. Tapi kalau dia nggak mau misalnya memberikan ininya kepada kita, berarti mereka bukan orang yang tepat. Ya. Dan wajar kalau seorang leader itu mendapatkan anggota seperti itu, pasti ada yang seperti itu. Jangankan kita yang tidak sempurna, makhluk yang sempurna saja, sekelas Nabi kita, itu ada yang tidak suka. Apatah lagi kita yang tidak maksimal ibadahnya, yang kadang-kadang stalking IG-nya akhwat ya. Ya, gitu. Jadi itu. Jadi wajar, nggak apa-apa. Pembelajaran saja. Intinya adalah tata hati kita, tata niat kita.
Kita murni melayani mereka atau enggak? Kalau enggak, pasti akan dia rasakan. Sesuatu yang dari hati, itu pasti akan sampai ke hati. Sesuatu yang lahir dari ambisi pribadi, maka pasti kita akan digitukan juga nanti sama anggota kita. Kalau sesuatu yang lahir dari memanfaatkan orang, misalnya, oh saya harus manfaatkan dia ini, maka yakin saja dia tidak akan loyal. Seperti itu. Atau ada orang di belakang kita yang akan memanfaatkan kita. Sekira ini mungkin jawaban ringkas saya. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Tadi luar biasa sekali jawabannya, sangat menampar gitu ya. Saya pribadi seperti itu. Oke, Bang Ahmad, ini ada pertanyaan selanjutnya dari saudara Rian Maulya Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian dari FEUNY. Izin bertanya, jika kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu tim, ternyata dalam tim tersebut ada beberapa orang yang menjadi pihak oposisi dari kita, kemudian berpotensi mengubah arah gerak tim. Nah, bagaimana caranya kita tetap menjadi pemimpin yang melayani tanpa harus menghilangkan sisi tegas kita, agar apa yang menjadi tujuan kita tetap tercapai? Iya, baik. Menarik sekali nih ya, oposisi ya. Iya. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada oposisi sebenarnya. Jadi yang pertama itu mentality kita harus dibangun bahwa oposisi atau tidak itu sudah hal yang sunatullah ya, atau sudah alami yang ada di dunia ini. Pasti itu akan ada. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap terjalan. Tinggal kita yang menentukan posisi kita, apakah kita di sisi yang oposisi yang positif atau oposisi yang negatif. Ya, tinggal kita harus pandai melihat kebenaran itu ada di sebelah mana. Kalau ternyata ada kebenaran dari sisi oposisi kita, maka kita harus willingness to open our mind to accept their suggestion. Ya, harus kita tetap mengakomodir dari sisi hak-hak mereka. Contohnya ada Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bukan berarti bekerja sama dengan oposisi waktu itu. Ya, tidak, tapi adanya Piagam Madinah adalah untuk genjatan senjata dan melakukan kerjasama yang sifatnya hubungan dengan manusia. Misalnya muamalah, berdagang, atau hak-hak mereka yang dilindungi, atau kafir dhimmi. Maka ini yang harus di ini. Nah, kaitannya dengan organisasi, supaya tidak melakukan merubah arah gerak kita. Nah, kita harus ada pendirian dan harus tahu yang mana yang benar. Kalau kita merasa bahwa kebijakan kita ini sebenarnya benar dan telah dilakukan pengkajian yang matang dan telah dilewati musyawarah dengan orang-orang yang baik, maka bagaimanapun bullshitan dari orang-orang oposisi ini tidak apa-apa kita dengar, tapi tidak perlu juga kita sampai ke hati. Cukup jadi bahan renungan dan refleksi, karena mereka itu kalau ngomong itu tidak pakai otak. Kok kita mau merespon mereka dengan otak gitu kan? Iya. Belum lagi kalau dia dibayar kan, buzzer. Ya kan kita nggak tahu. Jadi fokus tujuan tim kita. Tapi kalau ada dirasa kita misalnya baca sekilas, oh ternyata ini ada sarannya agak bagus, nggak apa-apa diambil. Kemudian misalnya dalam lingkup kampus, ternyata itu mereka dituntut misalnya harga UKT harus turun, ya harus lihat juga dari sisi kampus gimana kondisi finansialnya. Jangan juga egois kita, ini harus kepentingan mahasiswa, tidak harus turun gitu. Tidak, jangan sampai ketika tidak ada pemasukan di kampus, justru malah kampus memotong listrik, memotong internet. Itu kan parah juga gitu. Kayak misalnya di kampus Malaysia itu kebijakan untuk 50% pemotongan biaya pembayaran kampus itu agak berat. Kenapa? Karena ternyata pembiayaan uang mahasiswa itu hanya 10% bisa mengcover operasional kampus ternyata. Jadi kalau dipotong tidak ada apa-apanya gitu. Seperti itu. Ya, sekira ini mungkin sedikit ide dari saya. Terima kasih. Bang Ahmad, ini gimana? Sudah lihat, terima kasih Mas jawabannya. Oke, berarti cukup ya dari saudara Rian ya, tidak ada dibalik. Apa? Teman-teman yang lain jika mau bertanya masih bisa, silahkan. Barangkali yang cewek-cewek nih dari kemarin ya, ada yang satu cewek ya, tapi ini
Hari ini belum ada yang bertanya. Enggak yang cewek atau yang cowok lain boleh. Silahkan teman-teman semuanya. Apakah ada? Satu kali lagi, teman-teman. Monggo. Mumpung nih, ini apa langkah ya bertemu dengan seorang Bang Muhammad Amar Naufal ya. Karena dia juga sedang sibuk untuk meneruskan kuliahnya, menyelesaikan ya, dan doktoral ini. Barangkali tidak ada kesempatan lagi teman-teman bertemu gitu ya. Kan nggak tahu nih kita. Aku bisa bertanya. Silakan teman-teman. Ada? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, tidak masalah, jangan dipaksakan. Saya tidak akan memaksakan teman-teman untuk bertanya. Kalau begitu, Bang Ahmad, monggo bisa apa namanya closing statement saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua, calon pemimpin bangsa. Intinya dari closing statement saya ini adalah sebagai seorang servant leader itu kita harus merubah mindset kita ya. Yang dari maunya dipimpin, maunya dilayani, menjadi melayani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan segala aktivitas kepemimpinan ini adalah sebagai ladang ibadah ya. Karena tidak ada ibadah yang paling mulia, kata Nabi SAW itu adalah berbanding dengan kita melayani orang ya, atau memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu berhubungan dengan anas ya, ya linnas ya, berhubungan dengan manusia, yang dimana manusia itu tidak sama dengan mesin. Mesin itu kalau disetting saja itu akan menurut. Disetting A, keluarnya A. Beda kalau manusia. Manusia sekali diarahkan begini, kadang-kadang itu tidak sesuai. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka disinilah pentingnya untuk memperbaiki niat kita. Ya niat kita adalah berusaha saja, berikhtiar. Adapun hasil itu kita tidak dibebankan untuk hasil. Iya, jadi perlu ditanamkan mindset kita bahwa kita sebagai anak bangsa harus meluruskan niat, jangan terlalu oportunis, jangan sebagai seorang yang pragmatis, atau jangan tergoyahkan idealismenya gara-gara uang. Iya. Apalagi setahu saya itu kalau di BEM itu banyak aliran dana uang. Bukan hanya di BEM, itu di PPI juga itu banyak sekali dana uang. Kalau iman kita tergoyah gara-gara itu, ya sudah, wassalam. Itu berarti merusak tabir idealisme kita sebagai seorang abdi, ya, penghamba, ya, sebagai seorang pelayan ya. Ya, bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk Rob kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini dari saya Mas Yolmas. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan ocehan saya ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bang Amar yang telah menyampaikan terkait apa itu sistem leadership, dan satu ya tadi beberapa hal yang disampaikan, satu yang sangat teringat di saya itu sesuatu yang lahir dari hati pasti akan kembali ke hati. Maka teman-teman semuanya terus ikhlas dalam setiap perjuangan ataupun perjalanan kebermanfaatan yang kita lakukan dimanapun itu, sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi, ataupun sebagai seorang pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Baik, terima kasih Bang Amar. Saya sampaikan terima kasih mewakili teman-teman Mangga dan teman-teman para peserta yang telah mendengarkan. Sangat luar biasa sekali, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bang Amar. Oke, baik teman-teman semuanya, karena sudah selesai ya, saya akan kembalikan ke MC. Sebelumnya saya Anjali Mas Nafian, mohon maaf jika dalam memandu acara pada siang hari ini dapat banyak kesalahan, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Mas Amar, presentasi yang luar biasa sekali, menambah ilmu kita pada siang hari ini gitu ya.
sesuatu yang itu berasal dari hati, sesuatu yang kita lakukan ketika itu baik, pasti akan sampai kepada yang kita tuju gitu. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati gitu. Dan terima kasih juga kepada Mas Anjalyo Mas Nafian sebagai moderator siapa hari ini. Kemudian teman-teman semua, selanjutnya kita akan break sejenak untuk kita sholat asar ya. Boleh ketika yang mau makan silahkan, ada yang mau minum silahkan. Kita kembali lagi bersama Leader in You di webinar pada pukul 4 sore yaitu waktu Indonesia Barat. Jadi di jam yang sama, jam 4 ya teman-teman. Jam 4 kita akan kembali lagi untuk kita berdiskusi, mendengarkan materi dari seorang yang luar biasa kayak gitu ya, yaitu adalah Mas Reni Hestian selaku koordinator BEM SI seluruh Indonesia tahun 2020, dan juga akan ditemani oleh moderator kece kita yaitu adalah Mas Robin Saputra selaku Menteri dari BMKM UNY gitu. Mungkin itu dulu yang disampaikan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.